Kemudian saya tunjukkan ayat yang berikutnya. Kesaksian yang kedua, yaitu diambil dari surat 95 surat At-Tin, yaitu buah tin ayat yang ke-8. Di sana dikatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya hanya Allah saja yang akan menghakimi umat manusia seadil-adilnya. Karena kita tahu keadilan di dunia ini tidak pernah adil. Karena keadilannya tidak mutlak. Karena kebenarannya tidak mutlak. Tetapi kalau Allah yang mengadili setiap umat manusia, dia pasti adil. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui tentang yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Pak Kiai percaya, dan saya yakin dan harus diimani, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu sebagai hakim yang seadil-adilnya. Tetapi ada satu ayat lain yang mengatakan ada hakim lain yang dicatat di dalam hadis Sahih Bukhari ayat 1090. Di sana dikatakan la yushikanna ayang zila fikum Isa ibnu Maryam hakaman adlan. La yushikanna, sungguh-sungguh akan datang fikum kepada kamu sekalian Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, hakaman muksiton, menjadi hakim yang muksit. Nah, kalau demikian siapakah Isa Al-Masih ini? Katanya hanya Allah sebagai hakim. Ternyata Yesus pun, Isa Al-Masih pun menjadi hakim. Kalau demikian siapakah dia? Kalau tidak cukup Pak Kiai, ada ayat yang lain. Saya akan tunjukkan ayat yang ketiga. Sebenarnya ada beberapa ayat yang menunjukkan dan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan kemudian ayat yang berikutnya dari surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, surat Al-Ahqaf, yaitu surat bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Di sana dikatakan awalam yaro anallahu alladzi khalaqas samawati, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati, ya bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hanya Allah saja yang dapat menciptakan langit bumi beserta isinya. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan walaupun mereka berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan untuk menciptakan seekor lalat pun, mereka tidak akan bisa. Al-Quran berkata seperti seekor lalat pun mereka tidak akan bisa menciptakannya itu. Hanya Allah yang sanggup menciptakan. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Karena dialah Khalik, pencipta langit bumi beserta isinya. Dan saya yakin Pak Kiai harus percaya karena ini Al-Quran. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-46, yang artinya bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Tetapi Al-Quran, ayat yang lain juga berkata, siapa lagi yang bisa menciptakan? Ada orang yang bisa menciptakan makhluk hidup. Ada lagi orang yang bisa membangkitkan orang mati. Itu satu pribadi. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-49, sana dikatakan wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayatu tayran fanfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri akmahul abrasa wa ukhil mauta bi idznillah. Di sana dikatakan saudaraku, wa rasulan ila bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, yaitu Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih. Inni qad ji'tum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda, satu mujizat dari Tuhanmu. Inni akhluqu lakum minat tin, aku menciptakan untuk kamu minat tin dari tanah, kahayatu tayri, yang menyerupai burung. Jadi Yesus menciptakan, Yesus membuat dari tanah seekor burung-burungan begitu. Kemudian apa yang dia buat saudaraku? Fangfuhu fihi fayakunu tayron. Fangfuhu, kemudian dia menghembuskan nafas kepada burung ini, maka apa yang terjadi? Fayakunu tayron, maka jadilah burung beneran.
Sama seperti dalam surat Yasin mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan sama seperti pada saat fangfuhu fihi, pada saat dia menembuskan nafasnya ke dalam burung-burung itu dan burung itu menjadi burung beneran. Tidak cukup sampai di sana, saudaraku. Wa ubriul akmahul abroso. Dan kemudian aku meniupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Saudaraku yang kasih, kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana hanya Allah saja yang dapat menciptakan makhluk hidup. Hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi ayat atau surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 9 dikatakan bahwa Yesus pun dia dapat menciptakan seekor burung dari tanah. Dengan seizin Allah. Dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dia dapat mencelikkan mata yang buta. Dengan seizin Allah. Dari ayat ini mengandung trinitas di dalam itu. Mengapa saya katakan? Yang pertama, Yesus menciptakan bentuk burung. Ada karya penciptaan dalam bentuk burung. Dan kemudian yang kedua, ada roh yang harus dihembuskan. Ada roh yang dihembuskan. Udah seizin Allah, maka dia menjadi burung yang hidup. Sama seperti Alkitab yang mengatakan, apakah kau tidak percaya bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus ucapkan, itu harus seizin Allah. Karena Dialah firman Allah. Tidak mungkin firman itu keluar tanpa izin dari Allah sendiri yang memiliki firman itu. Jadi ada mengandung trinitas di dalam itu. Jadi kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Udah mereka mulai diam.